Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan lagi ya. Perasaan tidak enak selain diruqyah, adakah pengobatan lain? Oke. Jadi yang pertama yang perlu diketahui ya terkait dengan perasaan. Perasaan itu adalah gejolak dari jiwa. Ya. Perasaan itu gejolak dari jiwa. Dari perasaan tidak enak ya, berarti itu artinya ada gejolak dalam jiwanya yang tidak enak ya, sehingga membuat rasa dalam dirinya itu tidak enak. Nah, selain diruqyah adakah pengobatan lain? Berarti dengan kondisi ini berarti masalahnya ada pada dalam jiwa ya. Ingat, manusia itu ada 4 unsur ya, terdiri dari 4 unsur. Ada unsur jasad, jasmani, ada unsur ruh atau ruhani, ada unsur jiwa ya, dan ada unsur atau soul ya, ada unsur pikiran atau mind ya. Jadi 4 unsur ini ya kan, ini harus spesifik gitu loh. Nah, terkait ini adalah keluhan dalam jiwa ya. Jadi yang pertama adalah keluhan jasmani. Jasmani ini bisa diobatin dengan semua penyakit, semua obat-obat jasmani, semua obat-obat jasad ini bisa. Entah itu pakai herbal atau pakai obat medis. Karena ini adalah keluhan jasmani. Yang kedua ada penyakit ruhani, di mana ini penyakit dalam masalah ketakwaan kita. Ya, ruh kita yang bertakwa. Yang kedua adalah jiwa, yang ketiga adalah pikiran. Nah, tiga-tiganya ini ya kan, ini adalah penyakit yang tidak kasat mata. Penyakit bukan fisik. Ya, penyakit jiwa ini adalah penyakit psikis. Ya, penyakit akal ini penyakit pikiran. Penyakit rohani ini penyakit dengan ruh kita bermasalah. Nah, tiga-tiganya ini bukan penyakit jasmani. Jadi jangan diobati dengan jasmani. Ya. Kalau diobati dengan pakai obat jasmani, maka tidak akan pernah selesai masalahnya. Misalkan ini gejol perasaan gak nyaman, terus dia misalkan dia minum obat penenang. Ya, obat penenang itu kan penyakit jasmani, penyakit fisik, untuk fisik. Maka tidak akan pernah selesai masalahnya. Paling nanti ketika dia minum obat, dia akan tenang. Setelah itu tidur, habis itu setelah obatnya hilang, pengaruh obatnya hilang, yang terjadi apa? Dia akan kambuh lagi. Nah, dan jiwa ini ya kebutuhannya adalah memang harus ditenangkan, ketenangan. Diselesaikan masalah dalam dadanya, dalam jiwanya, maka dia akan tenang. Seperti itu. Dan dalam Islam sudah ada solusi. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, hanya dengan mengingat Allah maka hati kita ini akan jadi tenang. Jadi mulai sekarang mendekatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan memperbanyak zikir, dan zikir yang terbaik adalah Al-Qur'an. Afdhalul dzikri ya, itu adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi mulailah nanti membaca Al-Quran, kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah, ya kan? Berharap kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Mulailah baca Al-Quran pelan-pelan. Bacaannya bersuara jika mampu, ya, jika mampu. Jika tidak mampu, maka mintalah dibacakan Al-Quran. Jadi dibacakan Al-Quran ini istilahnya adalah diterapi Al-Quran. Ya, bahasa Indonesia itu adalah diruqyah. Ya, bahasa yang umum ya kita kenal adalah ruqyah, diruqyah. Jadi datang kepada seorang peruqyah ya, di mana dia ahli dalam bidang ruqyah itu, terus dia datang menyampaikan masalahnya, lalu dia diruqyah. Nah, di situ juga nanti akan memberikan ketenangan ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman semua. Jadi terus adakah selain ruqyah? Kalau setahu saya nggak ada. Untuk jiwa itu harus dengan ini tadi, harus dengan ruqyah, dengan zikir ya, dengan baca Al-Quran, dengan majelis ilmu, ya kan, dengan sholat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti akan menenangkan jiwa kita. Ya teman-teman semua ya. Jadi ingat ya, kalau masalah jiwa ya tidak akan pernah selesai dengan obat yang ada di bumi, tidak bisa. Harus obat langit. Obat langit ada 4 ya, sholat, zikir, Al-Quran, dan majelis ilmu.
Ini nanti akan menjadi solusi untuk jiwanya, ya, solusi untuk ruhnya, solusi untuk akalnya. Seperti itu ya. Untuk jasad ini bisa diobati dengan obat-obat yang ada di permukaan bumi. Ya, seperti itu. Karena jasad itu memang berasal dari bumi dan masalah ruhani itu berasal dari langit. Jadi harus obat langit untuk ruhani, psikis dan pikiran ini. Seperti itu teman-teman semuanya. Ya, insya Allah solusinya adalah diruqyah. Ya. Kenapa gak mau ruqyah? Kan sekarang pertanyaan begitu. Kenapa gak mau milih ruqyah gitu loh? Apakah takut dengan ruqyah? Nah, jika sudah ada rasa takut ketika mendengar ruqyah, berarti ada sesuatu dalam dirinya yang sedang ketakutan. Ada sesuatu dalam diri Anda yang sedang ketakutan di situ. Bukan diri Anda yang sesungguhnya, bukan. Tapi ada sesosok lain dalam dirinya ya, yang sedang ketakutan. Siapa itu? Syaitan. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi untuk masalah jiwa, masalah perasaan gak nyaman, masalah dalam kejiwaannya, ya, masalah dalam pikirannya, masalah dalam ruhnya, dalam ibadah, silahkan diruqyah. Gak ada solusi lain. Seperti itu. Ya. Baik, barakallahu fiik, ya, semoga menjawab pertanyaannya beliau. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.